Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun saudara menyaksikan tayangan video ini. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana membuat pertanyaan atau memasukkan pertanyaan yang bentuknya esai ke dalam kuis atau ujian di kelas pada kita yang menggunakan LMS model. Mari kita mulai. Ya, pertama kita menambahkan aktivitas seperti biasa. Kita pilih, kita tekan aktivitas tadi, menambahkan aktivitas. Kemudian kita pilih kuis dan kita tekan tombol add atau tambahkan. Baik, sekarang kita akan memberikan identitas untuk kuis ini, misalnya kuis 2 ya. Di deskripsi boleh kita isi, boleh tidak. Untuk settingan yang lain untuk tutorial ini kita skip saja dulu. Kita tekan save and display. Nah, sekarang kita akan mengedit quiz ini untuk menambahkan pertanyaannya. Tekan edit quiz, kemudian kita tekan add dan tekan a new question. Oke. Kita akan menambahkan pertanyaan esai, maka kita centang esai di bagian sini. Oke. Selanjutnya kita tekan add. Nah, kita beri identitas untuk pertanyaan esai ini. Misalnya soal esai, misalnya ya. Kemudian kita berikan di kotak berikutnya adalah kotak untuk memberikan pertanyaan mengenai soal esai yang akan kita berikan ya. Nah, jelaskan bagaimana terjadinya hujan misalnya ya. Kemudian di default mark ini kita skip saja. Kemudian general feedback kita bisa isikan sesuatu, misalnya terima kasih atas partisipasi Anda. Kemudian sekarang yang perlu kita perhatikan adalah di bagian pilihan response option ini ya. Yang pertama adalah response format. Jadi ada beberapa pilihan format respon. Ada yang HTML editor, ada yang HTML editor itu yang seperti biasa kita, seperti yang di sini ya, seperti yang di atas kotak box ini, kotak box di atas. Ada, kita bisa mengisi, kemudian bisa menginsert file, video atau gambar dan sebagainya. Kemudian ada HTML editor dengan file picker. Jadi kita bisa menambahkan file-file lain yang ada di komputer kita atau di gadget yang kita gunakan. Kalau plain text ini tidak ada menu untuk seperti yang di atas tadi ini ya, tidak ada menu seperti ini yang ada menebalkan, memiringkan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah plain text dan no online text. Ini kurang lebih sama, di mana kita tidak bisa menambahkan, peserta tidak bisa menuliskan lain-lain di dalam kotak jawaban yang disediakan kecuali dengan teks semata. Oke. Nah, untuk contoh ini misalnya kita respons soalnya kita pilih HTML editor, kemudian pilihan yang berikutnya yang require text, bahwa peserta harus mengisikan teks di dalam jawabannya. Kemudian ini misalnya kita mau batasi jumlah jawaban paling banyak 15 baris, boleh kita pilih 15. Kemudian apakah kita mengizinkan peserta menambahkan file attachment di dalam jawabannya. Kalau iya, kita bisa pilih berapa file
Kalau misalnya bisa 1, 2, 3 atau tidak terbatas. Kalau misalnya tidak boleh maka kita pilih no, ya. Nah, kalau misalnya tadi filenya peserta kuis atau ujian itu dikasih pilihan mau menambahkan file atau tidak, maka ini kita pilih attachment are optional. Oke. Kemudian kita bisa mengatur jenis file yang dipilih, ya. Yang boleh di-upload atau yang boleh di-attachment. Jadi misalnya yang boleh di-attach di jawaban peserta, ya. Jadi ya kalau untuk memilihnya, menentukan file tertentu, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita tekan choose dan kita lihat file-file yang kita inginkan. Apakah semua jenis file bisa, apakah file dokumen saja, misalnya doc atau PDF, atau apakah dia berupa file audio, file video atau presentasi, atau audio tadi, ya, atau atau harus gambar, terserah, ya. Tapi kalau misalnya kita peserta tidak wajib attach file tertentu dengan format tertentu, maka ini bisa kita skip. Nah, kemudian response template, ya. Ini tadi response option sudah di atas. Kemudian kita lihat response template, ya. Response template ini semacam jawaban template dari jawaban untuk mengarahkan siswa atau mahasiswa peserta kuis atau ujian yang diikutinya ini, ya. Jadi misalnya pertanyaannya, jelaskan bagaimana terjadinya hujan, ya. Jadi misalnya kita ingin jawabannya dari aspek misalnya dari aspek kelembaban udara misalnya. Kemudian kita bisa enter, kita tambahkan template dari aspek suhu, temperatur, ya, temperatur misalnya. Kemudian dari aspek tekanan udara misalnya, ya, dan seterusnya. Intinya bahwa di bagian sini adalah kita di bagian response template ini kita menambahkan semacam rambu-rambu kepada peserta ujian atau kuis, bagaimana jawaban mereka seharusnya diberikan, ya. Oke, kemudian response template sudah. Grader information ini diperuntukkan untuk kalau misalnya teacher atau dosen yang bikin kuis ini, tetapi nanti yang memeriksa bukan dosennya, ya, bukan dosen yang bersangkutan, maka ini adalah informasi yang diberikan kepada pemeriksanya. Pemeriksanya misalnya asisten dosen atau mahasiswa tingkat akhir atau kakak kelas dari peserta kelas ini, kuliah ini, atau pelajaran ini dan sebagainya, atau siapapun yang dosennya atau gurunya tentukan untuk memeriksa, yang pasti bukan guru atau dosen tersebut. Oh ya, satu hal yang penting dari tes esai ini bahwa pemeriksaan itu dilakukan sebaiknya secara manual, ya. Jadi dibaca oleh dosen atau guru atau pemeriksa, sehingga jawaban yang diberikan itu bisa lebih diperiksa dengan lebih maksimal, ya. Oke, kita sudah mengisi bagian-bagian yang harus kita lakukan di bagian sini. Kalau sudah, kita tinggal tekan save changes. Oke, kita sudah punya soal esai. Sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan atau preview dari soal tersebut. Kita tekan ini. Oke, ini pertanyaan dari soal esai. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana terjadinya hujan.
karena tadi kita memilih HTML editor, maka jawaban dari siswa itu bisa siswa atau mahasiswa atau peserta ujian ini bisa diedit dengan format HTML ya. Jadi bisa dibesarkan, bisa dimiringkan, bisa ditambahkan link dan sebagainya. Oke. Ini ada template jawaban dari yang kita harapkan dijawab oleh peserta kuis atau ujian tersebut. Baik, demikian tutorial bagaimana membuat atau menambahkan pertanyaan esai ke dalam kuis atau ujian SPADA kita yang menggunakan LMS Moodle. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.